sudah bisa Bu Tere, sudah mulai nge-record nih. Ya, ya. Selamat siang, Bu Sada. Selamat siang Bu Tere. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama, Bu Sada. Baik Bu Tere, ini kita mulai nggak Bu Tere wawancaranya. Baik. Oke. Nah, ini yang pertama, selama ini bagaimana Bu Tere dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya mengidentifikasi kasus dilema atau yang kedua tadi, Bujukan moral. bukan moral, kalau dari moral itu sendiri ya Bu ya. Jadi kalau misalkan itu benar salah, maka saya masuk ke rujukan ya. Berarti benar salah. Kalau yang dilema, jadi misalkan ada excuse ya, misalkan contoh ada murid yang sering tidak masuk. Oh, ternyata ada kasus, ada apa ya istilahnya ya, ada penyebabnya yang bukan dari arah itu tapi dari luar. Maka itu sebagai dilema ya, dilema moral. Jadi banyak ya. Tapi kalau kalau sudah benar salah maka itu sudah rujukan moral tadi ya. Maka seperti itu, Bu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan itu sudah benar salah maka saya pakai yang eh, rujukan moral. Jadi tanda petik saya apa ya? Ya dan tidak gitu ya. Tidak ada lagi istilahnya A, B, C, D gitu. Gitu. Contohnya misalkan apa? Mohon maaf, misalkan ada guru yang ketahuan, maaf ya, misalkan guru tadi terlibat dalam judi online. Maka maaf, saya langsung mengeluarkan istilahnya SP yang langsung ke SP 3 karena sudah benar salah ya seperti itu. Jadi tidak ada lagi saya akan menanyakan mengapa kemudian saya beri istilahnya apa ya, oh kesempatan karena itu sudah masuk ke istilahnya benar salah. Karena sebagai guru kita harus menjadi guru yang tanda petik wajib digugu dan ditiru seperti itu. Benar nih. Ini ya Bu ya, berarti kalau sudah dia benar salah sudah pasti itu merupakan bujukan moral ya Bu Tereng ya. Jadi tidak perlu lagi untuk bertanya lagi nggih, langsung memberikan tindakan nggih. Nah, memang itu sudah benar dan salah ya, dan Betul. sudah semua tahu gitu ya bahwa itu benar dan salah. Bukan terus kita, oh saya perlu mengkasihani enggak, karena itu sudah tadi ya, kalau kita mengkasihani tanda petik kita jadi benar jadi relatif gitu nih. Jadi tidak lagi menjadi hal yang dipegang gitu. Ya, Seperti itu. baik Bu Tere. Kemudian selama ini bagaimana Bu Tere menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya biasanya kalau ada dua hal yang sama-sama penting, sama-sama apa ya, berperan penting begitu atau sama-sama diperlukan, maka biasanya saya dengan teman-teman itu membuat semacam apa ya konsekuensinya. Jadi mana yang lebih berdampak baik kepada siswa, pada guru dan juga kepada sekolah. Maka ya terpaksa ya memilih satu di antara dua tadi. Tapi kami tidak serta-merta berdasarkan apa ya istilahnya voting tidak, tapi mana yang seperti itu, Bu. Jadi dan dan biasanya untuk keputusan jika itu urgent, biasanya yang saya putuskan sendiri gitu ya. Dan berarti misalkan dalam waktu yang butuhkan cepat, tapi kalau misalkan saya masih punya waktu, maka saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi seperti itu. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Tiri lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan dalam misalkan apa ya untuk kepentingan bersama, biasanya kami Bu ya membuat skala prioritas.
Jadi kami buat skala prioritas. Kemudian yang kedua, kami lihat dampaknya kepada siswa, terutama siswa karena kami main siswa ya. Kemudian kami juga melihat SDM kami, apakah kami sanggup melaksanakan hal tersebut, gitu. Dan yang berikutnya kami biasanya melakukan yang namanya sosialisasi. Jadi kalau misalkan sudah itu kami tidak serta-merta menjadi punya punya guru saja dan kepala sekolah, tapi kami informasikan ke stakeholder atau pihak-pihak bersangkutan seperti itu. Jadi contohnya misalkan kami membuat tata tertib sekolah, maka sebelumnya kami istilahnya meminta masukan ke anak juga gitu ya, istilahnya seperti itu. Kemudian kami atur, kami tata lagi. Kemudian setelah jadi kami meminta orang tua juga untuk hadir dan mengetahui seperti apa peraturan di sekolah, sehingga semuanya menjalani dengan apa ya, ya ini keputusan bersama. Seperti itu. Jadi membuat yang utama adalah membuat skala prioritas tadi ya Bu Tere ya. Oke, Iya. kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tere anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika biasanya saya itu eh, tidak mengambil sendiri ya. Nanti kalau misalkan ada kasus yang dilema etika, saya mengajak diskusi teman-teman yang pada bidangnya, gitu ya. Jadi saya ajak diskusi, kita saling mendiskusikan kira-kira langkah apa yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian saya juga istilahnya membuat tadi dalam arti mana sih yang paling urgent dari yang kasus tadi, mana sih yang misalkan apa sih penyebab itu apa. Jadi kami mencari asalnya akar masalahnya apa gitu. Kemudian kami diskusikan bersama dan endingnya juga tadi dalam arti mana yang berdampak paling berdampak untuk istilahnya baik bagi pribadi orang tersebut ataupun bagi istilahnya kebutuhan sekolah dan juga warga sekolah. Iya. Jadi kayak mempertimbangkan banyak hal begitu ya Bu Tere ya. Betul, karena kalau kita mengambil keputusan dalam tidak kita apa ya, dalam terburu-buru juga tidak bagus. Jadi biasanya kami kalau ada masalah seperti itu ya Bu ya, dasar kami adalah pertama tadi kami punya aturan main gitu ya. Lalu tadi benar atau salah. Kalau sudah benar salah ya sudah mohon maaf. Contoh misalkan kami mengeluarkan murid karena melanggar etika moral ya sudah kami keluarkan. Contohnya misalkan ya anak yang terlibat kasus kriminal ya mohon maaf kami tidak bisa eh, memberikan apa ya istilahnya ya perkecualian karena sudah benar salah seperti itu. Tapi kalau misalkan anak tadi misalkan membolos atau apa, nah kami mencari akar masalahnya. Kenapa dia seperti itu? Tapi karena dia punya apa ya mungkin di luar dirinya yang membuat itu terjadi seperti itu Bu. Jadi seperti itu ya kami lakukan. Agak bulat ya Bu ya. Ya, benar. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Eh, karena dilema etika tuh istilahnya ya semuanya benar ya. Semuanya istilahnya se- ada pembenaran dan memang mungkin juga memang benar. Tapi kami biasanya istilahnya kalau yang saya lakukan itu tadi skala prioritas. Itu nomor satu ya, skala prioritas. Dalam arti misalkan terlalu berdampak, misalkan perbuatan seseorang berdampak banget gitu ya terhadap komitmen sekolah, ya kami memberikan tanda petik ya surat peringatan atau apa begitu ya. Tapi kalau misalkan hanya mungkin karena memang keadaannya tubuhnya lemah sehingga sering tidak masuk, nah kami istilahnya melakukan panggilan pribadi ya. Dalam arti kok sering sakit kenapa? Jadi istilahnya ya tetap kita human touch-nya harus ada. Dalam arti tidak terus saklek, oh ini tidak masuk sekian hari, berarti SP1 tidak masuk, enggak. Tapi kami tanya dulu, kenapa kok sering sakit? Sudahkah
berobat yang tepat. Jadi kami ajak komunikasi. Biasanya itu lebih lebih apa ya, lebih berdampak daripada kita tanda petik main apa ya, main main SP ya atau main apa ya, main oh pokoknya pakai aturan. Enggak. Jadi terlalu kami kaku misalnya gitu ya. betul ya. Jadi kami misalnya ada tetap ada relasi, ada komunikasi sehingga merasa nyaman juga gitu ya dalam arti oh ya ternyata ya aku sakit tapi aku berusaha untuk tidak terlalu banyak sakit jadi aku yang harus memperbaiki diriku sendiri dan seperti itu Bu yang saya lakukan. Jadi Oke. tantangannya sebenarnya letaknya pada ini ya Bu ya, apa mempertimbangkan dampaknya itu tadi ya Bu. Betul. Kemudian tantangan yang kedua itu ya tadi apa mungkin eh, istilahnya kita tidak punya skala prioritas yang sama ya. Jadi misalkan saya sebagai kepala mungkin saya punya skala prioritasnya ABC gitu ya. Tapi ternyata guru saya mungkin bukan ABC tapi EF. Nah, otomatis kan hanya tidak sama sehingga kan susah untuk ketemu ya. Sehingga biasanya kami dalam bentuk diskusi Bu kita lakukan komitmen apa sih yang mau kita pakai gitu. Jadi kami biasanya seperti itu. Itu yang kita pegang selama ini misalkan oh tidak boleh telat saat briefing kalau telat memberitahukan kepada kepala sekolah atau kepada teman sehingga tahu alasan keterlambatan jadi istilahnya itu yang kami lakukan sehingga paling tidak kita punya apa ya punya satu hal yang sama gitu kalau enggak kan saya dan teman saya pasti akan beda skala tapi dengan kita diskusi komitmen nah itu komitmen itu sebagai skala yang kita laksanakan seperti itu ya. Baik, kemudian apakah Bu Tere ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Tere langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Mohon diulang Bu tadi sempat hang dan ya Baiklah. pertanyaan. Apakah Bu Tere memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Tere langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Tere jalankan? Hmm. Kalau untuk kasus dilema ITK, Bu, saya lebih suka ke personal ya. Dalam arti, saya tidak punya, istilahnya tidak punya jadwal pertemuan wajib, tidak. Tetapi saya akan melakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Seperti itu. Kemudian untuk target pun, kalau untuk target, biasanya saya lebih ke individunya. Dalam arti, saya memberikan tenggang waktu jika memang kasus tersebut tanda petik besar gitu ya. Maka saya istilahnya saya bertenggang waktu. Contoh misalkan, contoh ya, misalkan ada guru yang belum menyelesaikan tentang penilaian. Itu kan alasannya mungkin saya di rumah repot, apa, saya kerja sendiri dan lain sebagainya. Biasanya saya bilang begini, tidak masalah Bapak Ibu tidak menyelesaikan, tetapi komitmen kita kalau selesai tanggal sekian wajib ditepati. Begitu. Jadi istilahnya itu yang saya tekankan. Kemudian yang kedua, biasanya kami saling saling apa ya, saling komunikasi. Apa sih yang bisa dibantu gitu ya? Misalkan satu rumpun gitu ya, satu rumpun. Oh, ini misalkan ada yang sakit agak lama, maka teman satu rumpun itu paling tidak bisa ikut, bukan ikut ngurus enggak, tapi ikut menyupport dalam arti apa sih yang bisa saya bantu sehingga apa ya bisa saling apa ya merasa rasa memiliki itu ada di untuk teman tersebut rasa memiliki rasa keluargaan itu ada. Kemudian kalau biasanya berulang Bu, nah saya punya catatan gitu ya. Kalau ada kasus yang berulang, saya punya catatan maka saya akan panggil dan saya minta tenggat waktu untuk tidak mengulangi hal yang sama. Karena ini komitmen bersama. Jadi contoh tadi ya mengumpulkan kayak mengumpulkan perangkat, mengumpulkan penilaian itu saya selalu menekankan jangan sampai kita menjadi beban bagi proses di sekolah. Kita bilang begitu. Jadi misalkan
monggo Bapak Ibu, saya tidak nuntut Bapak itu lembur. Tapi kalau misalkan tidak selesai ya kita harus lembur karena itu adalah menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai guru itu. Jadi saya lebih lebih ke personal, tidak tidak apa ya, Jadi tidak. menekankan kepada komitmen bersama yang sudah disepakati ya Bu Tere ya. Itu kan karena itu yang nomor satu ya. Kalau saya bilang kita berkomitmen ya kita wajib taat gitu ya. Sehingga jalan bareng gitu ya. Tidak ada satu yang istilahnya gandoli dan membuat berat. Iya, betul. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Tere dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya selama ini saya terbantu dengan kondisi lingkungan ya Bu ya. Dalam arti teman-teman itu bisa dengan mudah saling apa ya, saling menghormati ya, dalam arti saling paham. Oh, ini adalah sekolah kita. Jadi ada rasa apa ya, rasa memiliki bahwa ini sekolah kita. Kalau satu berbuat tanda petik berbuat yang negatif akan membawa nama sekolah. Jadi istilahnya saya terbantu dengan eh, personality teman-teman baik guru dan karyawan yang memiliki rasa cinta yang besar pada sekolah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur juga mereka pribadi yang tanda petik apa ya, tahu tanggung jawab. Sehingga saya tidak pernah tanda petik kayak apa ya, detektor gitu ya. Terus ngejar-ngejar kemudian apa tidak. Ya, diingatkan sekali puji Tuhan mereka, oh ya, langsung kembali ke relnya. Jadi saling saling apa ya, saling berkomitmen bersama. Dan yang penting adalah bahwa teman-teman itu memiliki rasa cinta yang besar terhadap sekolah dan juga terhadap anak didik gitu ya. Jadi saya bersyukur gitu ya. Tidak sulit untuk Itu sangat penting sekali ya bersama Bu dengan Tere. teman. Nomor satu itu. Iya, jadi kalau ada satu orang yang tanda cuek enggak, nah itu akan mengganggu ya. Saya puji Tuhan teman-teman saya tuh levelnya enggak di level itu gitu ya, di level yang sudah tahu tanggung jawab, ngerti apa yang dia lakukan, sehingga sebagai kepala saya enggak perlu sampai oh, kayak kayak apa ya, kayak satpam atau kayak apa yang harus ngoyak-ngoyak, ngoyak-ngoyak. Baik. Kemudian dari semua hal yang telah Bu Tere sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Tere petik dari pengalaman Bu Tere dalam mengambil keputusan dilema etika? Hmm, saat membicarakan dilema ITK, hal yang paling penting bagi saya adalah tadi ya, komitmen. Jadi istilahnya jika dalam suatu komunitas itu kita sudah punya komitmen yang baik, maka ya enak jalannya gitu ya. Kemudian yang kedua, semua di lingkungan tadi tahu tentang benar dan salah. Sehingga istilahnya itu paling penting ya. Jadi mohon maaf misalkan di tempat kami ya tidak ada istilahnya apa ya teman-teman yang meminta tanda petik orang tua wajib ini enggak. Jadi mereka tahu itu adalah tugas guru. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada ya mereka tahu oh saya guru maka ini langkah yang bisa lakukan. Itu yang saya merasa senang ya dengan teman-teman. Jadi yang pertama bagi saya sih eh, komitmen, kemudian bagaimana kita membangun personality dari anggota kita sehingga kita saling menguatkan, gitu ya. Sehingga istilahnya eh, akan merasa tanda petik malu jika menjadi beban bagi teman-teman di sekolah. Baik, Bu Tere. Terima kasih banyak, Bu Tere, sudah Nah, berkenan untuk diwawancarai. sama-sama mohon Mudah-mudahan, maaf semoga membantu. terima kasih ini sudah Bu Tere. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Tere bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan nanti juga. Amin. Mohon maaf semoga membantu. Terima kasih bisa ada. Sangat membantu sekali Bu Tere. Terima kasih banyak. Mari, selamat sore. Selamat sore. Oke, sudah mulai nih Pak Rekso. Oke.
Selamat siang Pak Rekto. Mudah-mudahan. Selamat siang Ibu Saada. Terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini Pak Rekto. Sama-sama Bu. Dan mohon maaf nggih Pak Rekto karena sedikit menyita waktu Pak Rekto. Enggak juga sih Bu. Saya juga ingin belajar dari jenengan. Sami-sami belajar kita Pak Siapa Rekto. tahu nanti guru-guru kami ketularan jadi guru penggerak. Amin amin. Oke, baik Pak Rekto, saya mulai nggih Pak Rekto. Baik Bu, mari. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Ini selama ini bagaimana Pak Rekso dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini kasus untuk guru atau kasus untuk murid Bu? Boleh murid dan boleh guru. Yang etika moral. Yang Ya, terkait dengan ada etika moral. ada dilema etika, ada bujukan moral. Bagaimana Pak Rekso mengidentifikasi kedua hal tersebut? Etika moral sama Bu- dilema etika dan bujukan moral. dilema. Untuk dilema etika untuk yang saat ini ya Bu ya, yang saat ini bisa saya alami di sekolah Petra itu ya kami harus oleh baik murid maupun oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak semua apa namanya, tidak semua apa namanya, bisa kami bukan selesaikan ya. Kami gimana Bu ya? Bisa kami pahami tentang yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru itu. Jadi cara kami mengidentifikasi yaitu dengan pendekatan Bu, pendekatan personal pada Bapak Ibu guru maupun juga kepada siswa. Jadi mau tidak mau apa namanya saya harus melakukan pendekatan secara personal karena juga saya harus memperhatikan privasi dari Bapak Ibu guru maupun dari anak-anak. Jangan sampai nanti kenyamanan Bapak Ibu guru nanti apa namanya kenyamanan terganggu atau mungkin tidak dipercaya lagi nanti saya sebagai kepala sekolah begitu oleh baik guru maupun oleh siswa. Sementara itu Bu. Jadi dengan cara melakukan pendekatan begitu nggih Pak nggih, agar Ya, bisa melakukan diketahui pendekatan dia. secara personal, Bu. Ya, betul. Dengan pendekatan secara Ya, personal. Baik, Pak. iya. Kemudian selama ini bagaimana Pak Rekso menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kasus-kasus yang sebenarnya kalau kita mau ambil keputusan A atau B itu adalah sama-sama benar begitu Pak. Itu bagaimana Pak Rekso eh, cara menjalankan atau mengambil keputusan tersebut? Ya, baik Bu Sada. Memang itu agak sulit ya untuk bisa untuk bisa kita mengambil keputusan karena mau ngambil satu keputusan pun juga memiliki dampak yang berdampak juga, mengambil satu keputusan lain itu juga berdampak juga. Kalau saya ingin mengambil keputusan yang lebih kecil, Bu, apa namanya, resikonya lebih kecil. Itu yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu guru maupun anak-anak maupun orang tua terkait dengan etika moral tadi itu. Jadi kita mengambil yang lebih kecil resikonya dan itu bisa diterima oleh pihak-pihak terkait gitu. Baik, berarti dengan ini ya Pak ya, mencari resiko yang paling kecil begitu ya Pak ya. Ya, resiko yang paling kecil yang bisa diterima Yang bisa oleh diterima. eh,
ya Bapak Ibu guru maupun yang kita ajak yang berdampak dari apa yang kebijakan itu gitu. Baik, Pak Rektor. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil suatu keputusan? Untuk saat ini sementara ya Bu ya, yang bisa yang dilakukan oleh yang sering kali dilakukan, kami ingin mengajak Bapak Ibu guru tadi, mengajak bicara, mengajak berbicara terlebih dahulu. Eh, kan juga kami juga ada staf Bu ya, ada staf, kami ngajak bicara juga untuk staf untuk mengambil keputusan yang nanti benar-benar bisa dijalankan di sekolah ini dan terbaik untuk kedepannya, baik bagi sekolah maupun bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Jadi kami melakukan pendekatan dahulu, Bu, pembicaraan terlebih dahulu, dan kami juga meminta tolong, meminta masukan dari staf yang ada terkait masalah yang kita hadapi saat itu. Sepertinya sementara seperti itu, Bu. Jadi dengan cara mengajak mengobrol gitu ya Pak ya, biar Apa tahu sebenarnya permasalahannya seperti ya? apa begitu nggih Pak nggih. Oke. Ya, Kemudian sebelum sebelum kita mengambil keputusan ya kita ngajak ngobrol dahulu, nggih. dan kita tahu latar belakangnya seseorang melakukan sesuatu kan pasti menurut dia betul, tapi belum tentu menurut kita betul juga gitu. Bisa jadi pandangan kita betul, tapi menurut mereka juga bisa jadi salah, atau mungkin kita pandangan kita salah, tapi menurut mereka betul. Karena bisa jadi kebenaran itu kan belum tentu bisa diterima oleh tiap-tiap orang, kan tergantung dari persoalan yang ada. Makanya makanya perlu diajak bicara dahulu biar tahu latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut itu apa. Baru sesudah itu, nah kalau sudah tahu kalau memang permasalahan itu pribadi, Bu, maka saya tidak akan libatkan Bapak Ibu guru atau staf yang lain. Tetapi kalau masalah itu berdampak untuk sekolah semakin besar, atau mungkin perlu dibicarakan lebih luas lagi, ya saya akan meminta Bapak Ibu guru, staf saya untuk bisa menyampaikan pendapat sebelum kita mengambil keputusan atau kebijakan. Karena saya lebih senang mengambil kebijakan, Bu, daripada keputusan. Benar-benar. Ya, Jadi mengambil kebijakan nggih. ya, ya, Baik. mengambil kebijakan. Kalau saya senangnya begitu Nggih, nggih. daripada mengambil Lebih enak didengar keputusan begitu seolah-olah nggih kita Pak nggih. Jadi lebih gimana? bersahabat begitu kan nggih. Kalau dengan bahasa Iya, kalau mengambil keputusan kebijakan. seolah-olah nanti kepala sekolah, Bu. Jadi kalau kebijakan kan ini kan kita bersama-sama kebijakan dari dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah kan gitu. Baik, Pak Reksa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Rekso anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan tadi pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang efektif begitu, yang dilakukan yang dirasa sudah efektif gitu. Kalau menurut saya ya itu tadi ngobrol bareng, Bu. Enggak seolah-olah guru itu dipanggil khusus, tapi kita ajak ngobrol. Nah, supaya apa namanya? Kita humanismenya saja. Dan satu baru nanti kita melakukan tidak mentoring, tapi kita melakukan coaching. Jadi biar guru itu yang akan menyampaikan sendiri permasalahan, mengambil keputusan juga guru sendiri. Kira-kira apa ya, Bu, yang terbaik untuk bisa dilakukan ke depannya. Bukan saya nanti yang menyampaikan, tapi guru yang mengambil sikap. Itu yang saya kira lebih efektif dan mungkin lebih mengena gitu. Daripada nanti kita memberikan perintah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus melakukan seperti ini. Belum tentu guru senang dengan kebijakan yang kita buat seperti itu. Baik, jadi dengan pendekatan coaching yang dirasa paling Ya. efektif ya Pak Rekso nggih. Kalau saya lebih suka yang itu, Bu, yang kucing aja. Hmm. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi ketika mengambil keputusan mungkin Pak Rekso? Ya, untuk tantangannya ya memang ada, Bu, di dalam mengambil keputusan itu. Ya, kalau
guru itu bisa menerima, kita juga enak. Tapi kalau guru itu tidak bisa menerima dengan keputusan yang kebijakan yang kita lakukan, itu menjadi ganjalan lah bagi kita. Inginnya kita kan bisa bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja tanpa ada sekat yang terjadi. Kalau menghadapi permasalahan, ya mari kita selesaikan. Nah, makanya gitu, kalau memang ada halangannya, memang belum tentu semua guru itu bisa menerima apa yang yang menjadi kebijakan dari sekolah begitu. Ada memang Bu, permasalahan seperti itu ada. Itu tadi, belum semua guru itu bisa menerima kebijakan itu. Gitu. Jadi tantangannya ini ya terkait bagaimana, kan pasti tidak semuanya sama nggih pandangannya nggih Pak nggih. Cara menerima Ya, kita betul. dari keputusan yang kita buat atau kebijakan yang kita buat. Tapi itu memang Ya. sering terjadi nggih di lapangan. Makanya harus hati-hati, makanya perlu ada pendekatan personal tadi, Bu. Kita menggunakan kelebihan masing-masing personal yang ada, tanpa mengungkit kekurangan yang dimiliki oleh semua guru. Jadi kita akan mencoba melakukan pendekatan itu dengan me- bukan memanfaatkan ya, kelebihan yang ada daripada ibu guru itu kita pergunakan itu. Jadi kalau guru kita libatkan dengan di mana guru itu senang dengan apa yang dia senangi, mereka akan bekerja dengan maksimal. Tapi kalau guru dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak mereka senangi, maka guru itu akan acuh tak acuh dengan apa yang program yang ada kan gitu. Benar, benar sekali Tapi Pak. kalau guru itu merasa senang istilahnya kan diorangkan, nah, Bu. Benar, Kita kan mengorangkan orang yang sudah jadi orang kan gitu. betul betul. Memanusiakan manusia yang sudah sebenarnya jadi manusia kan gitu kan. Bagaimana sebagai apa ya, sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, itu bagaimana kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan nyata kita. Baik, luar biasa sekali Pak Rekson. Kemudian apakah Pak Rekso memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Rekso langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Rekso jalankan? Kalau jadwal secara khusus untuk membicarakan tentang moral etika itu memang tidak ada, Bu. Ketika ada kejadian, ada peristiwa, baru kita membuat schedule-nya. Jadwalnya kapan kita ketemu, kapan kita ngobrol, itu baru itu. Kalau memang sementara tidak ada masalah yang biasanya kita sih ada rutin pertemuan, Bu. Pertemuan rutin ada. Di Kombel pun juga saya seringkali memanfaatkan itu untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya bisa diketahui oleh seluruh guru. Tapi kalau memang guru kalau hanya beberapa guru ya saya lakukan secara personal, tidak dalam kombel atau dalam rapat bersama tidak. Jadi melihat kondisional menurut saya, Bu. Kondisional. Ketika diperlukan saya akan ngobrol dengan guru. Kalau memang itu harus saya sampaikan secara umum di dalam rapat, setiap pagi kami pun juga selalu ada briefing. Jadi jam 7 kurang 15 menit kami doa, setelah doa nanti kami ada briefing untuk kegiatan hari ini. Nah, nanti pada di Kombel setiap hari Rabu itu kita bisa menyampaikan itu. Saya akan nanyakan pada Bapak Ibu apakah ada keluhan dari anak-anak, dari orang tua terkait dengan kegiatan KBM di sekolah, atau mungkin ada permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru pada saat mengajar di kelas. Seperti itu, Bu. Jadi tergantung situasi nggih Pak nggih. Betul, kami situasional. Baik, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rekso dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada Bu tentang yang bisa membantu tentang dilema etika yang ada di sekolah ini.
Ya, kami punya staf, di samping punya staf, kami juga ada, kami libatkan juga pengurus yayasan apabila nanti ada permasalahan, karena saya yakin saya tidak bisa mampu menyelesaikan masalah sendiri. Bisa jadi, apa namanya, kan masalah itu harus ke atas, ke yayasan, yayasan yang akan mengambil keputusan, kan nanti kita akan ngobrol bareng, baru nanti kita akan jalankan bersama keputusan itu. Baik, Kalau Pak. tentang masalah-masalah psikologis guru, kalau tentang masalah psikologis ya, Bu ya, itu kebetulan saya juga ada teman, apa namanya, rekanan atau mungkin taman yang bisa diajak untuk membantu memecahkan masalah baik permasalahan dihadapi oleh guru maupun oleh siswa. Jadi kami ada psikolog yang bisa bantu kami dan ada dokter psikiater yang bisa bantu kami. Jadi seperti itu, Bu. Luar biasa Kalau sekali. masalah Sudah lengkap nggih, gitu. Pak, timnya nggih. Ya, kebetulan aja loh, Bu. Kami punya kenalan gitu dan kami Luar apa biasa. namanya memiliki kontak person dan seringkali mereka juga datang ke sini dan setiap tahun saya pun juga melakukan tes psikologi buat anak-anak ke psikologi itu. Ketika nanti ada permasalahan saya akan sampaikan gitu. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Pak Rekso. Iya, Dari mudah-mudahan saya bisa jawab. nggih. Nih, dari semua hal yang telah Pak Rekso sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Rekso ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, eh, ada banyak hal, Bu, yang bisa saya petik dari dilema moral etika tadi. Itu saya bisa belajar dari teman-teman guru, saya bisa belajar dari anak-anak bahwa setiap orang, setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda. Dan itu harus kita hargai cara pandang mereka itu. Dan belum tentu cara pandang itu benar menurut dia, belum tentu juga benar menurut kita. Jadi seringkali saya banyak belajar dari anak-anak tentang hal tersebut dan juga kepada Bapak Ibu guru bagaimana eh, mereka bisa menyelesaikan melaya. Nah, saya melakukan coaching itu dan di situ saya bisa memahami betul bahwa mereka juga ingin tidak ingin sebenarnya melakukan sesuatu yang tidak baik itu. Mereka juga ingin berbuat yang terbaik. Nah, jadi hanya saja mungkin pandangan kita yang tidak sama, Bu. Pandangan kita yang tidak sama. Pada intinya mereka bersinergi kok, Bu. Melakukan pekerjaan dengan bersinergi dengan baik. Baik guru kepada siswanya maupun siswa kepada gurunya maupun saya sebagai kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah ini. Memang terutama di saat ini kami pun juga banyak guru kami yang baru-baru. Mungkin secara etika perlu dibimbing banget. Dan saya memang harus apa namanya harus melihat dahulu, oh ini nggak paham situasi seperti ini harus bagaimana. Saya diamkan dulu memang untuk saat ini, tetapi tidak berarti saya mendiamkan terus-menerus, tidak. Tetapi saat ini pun saya juga berusaha untuk melakukan pendekatan tadi personal tadi. Jadi kelebihan guru-guru itu yang saya manfaatkan. Itu yang saya inginkan. Dari tes apa namanya Bu ya? Mungkin ada Ibu pernah kenal tes kepribadian. Ada yang apa tes hasilnya nanti jadi apa namanya tipe komandan, tipe guru, ada yang tipe komandan, ada yang menghibur, ada yang eksekutif, dan macam-macam, ada 16 tipe katanya Bu. Tapi itu yang kita manfaatkan itu, dan Benar. itu yang saat ini juga dijalankan oleh yayasan. Jadi yayasan itu juga mencoba memanfaatkan kelebihan dari masing-masing guru yang ada di sekolah ini untuk menuju ke depannya yang lebih baik. Sementara juga kita lebih baik lagi. Matur nuwun. Wah, luar biasa sekali ya Pak Reksa ya. Tadi yang dipelajari bagaimana melihat pandangan-pandangan yang berbeda itu ya Pak Reksa ya. Kemudian lebih eh,
melihat kepada kelebihan setiap guru atau murid nggih Pak Rekso untuk lebih menggali potensinya begitu nggih Pak Rekso. Ya, jadi misalnya kalau anak itu memang nggak kemampuannya rendah, Bu, mau dipaksa pintar matematika, tidak bisa. Benar. Ya harus tetap kita berikan yang ruang lain yang bagi anak-anak yang mereka mampu. Kelebihannya apa? Itu yang harus kita gali. Makanya saya perlu melakukan tes psikologi itu karena itu. Kira-kira punya kelebihan apa anak ini? Jadi tidak semua dituntut dari pintar matematika atau bahasa Inggris, ya. Tapi kelebihannya mereka yang kita coba aktifkan di sini. Oke, sementara itu dulu, Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Rekso, luar biasa, sangat menginspirasi. Enggak juga, Bu. Saya belajar dari panjenengan juga. Baik Panjenengan Pak ini yang Rekso, luar terima kasih biasa. banyak ya Pak Rekso sekali lagi sudah mau direpoti begitu nggih. Nah, kita harus saling membantu, Bu. Mungkin boleh siapa tahu nanti saya bisa meminta tolong jenengan juga nanti itu, kan gitu. Selagi kita bisa, kenapa sih kita tidak membantu gitu aja. Baik. Nggih. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Rekso. Eh, sampai di Sama, sini Bu. dulu wawancara Saja. kita hari ini. Sama. Selamat siang Pak Rekso. Selamat siang, Bu Sada. Salam buat teman-teman di sana Baik. di Anulia.